Banyak umat Islam menuduh Paulus rasul palsu. Jika benar Paulus rasul palsu, mengapa para rasul asli justru berjalan bersama Paulus dalam menjalankan misi bersama-sama? Dalam dialog lintas iman, umat Islam sering menuduh bahwa Paulus adalah perusak ajaran Yesus. Ia dituduh menciptakan teologi baru. Ia dianggap mengubah Injil. Ia disebut rasul palsu. Tetapi tuduhan sebesar itu wajib memberikan bukti yang kuat. Dan jika benar Paulus benar-benar menyimpang dari ajaran Yesus, maka seharusnya jejak penyimpangan itu terlihat jelas dalam sejarah gereja abad pertama. Sekarang, mari kita uji klaim tersebut, bukan dengan emosi, tetapi dengan 8 pertanyaan sederhana. Karena itu, siapkan logika berpikir yang sehat. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Jika Paulus rasul palsu, mengapa gereja mula-mula tidak menolaknya? Jika Paulus benar-benar rasul palsu, mengapa komunitas Kristen abad pertama yang banyak anggotanya masih hidup sezaman dengan para saksi mata pelayanan Yesus tidak pernah secara resmi menyatakan Paulus sebagai penipu? Apakah mungkin generasi yang paling dekat dengan Yesus gagal mengenali penyimpangan sebesar itu? Jika benar Paulus membawa ajaran berbeda, mengapa tidak ada catatan historis tentang kecaman publik dari gereja Yerusalem terhadap dirinya? Tokoh-tokoh Kristen generasi setelah para rasul, seperti Clement of Rome, Ignatius of Antioch, dan Polycarp of Smyrna, justru menghormati dan mengutip surat-surat Paulus sebagai otoritatif. Artinya, penerimaan terhadap Paulus bukan hanya klaim internal Alkitab, tetapi tercermin dalam kesaksian sejarah gereja abad pertama dan awal abad kedua. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul pasal 15, Paulus hadir dalam sidang rasul-rasul di Yerusalem bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Paulus tidak diperlakukan sebagai penyusup, melainkan sebagai bagian dari diskusi penting mengenai hukum Taurat dan bangsa-bangsa non-Yahudi. Jika Paulus dianggap menyimpang, mengapa ia dilibatkan dalam sidang resmi para rasul? Mengapa para rasul utama memberinya ruang untuk menjelaskan pelayanannya? Apakah masuk akal seorang rasul palsu diberi posisi dalam forum apostolik tertinggi? Yang ketiga, dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16, Petrus menyebut surat-surat Paulus disejajarkan dengan kitab suci. Jika Paulus rasul palsu, mengapa Petrus, rasul yang paling dekat dengan Yesus, mengakui tulisannya dalam kategori otoritatif? Apakah Petrus dan 12 rasul lainnya tertipu? Ataukah sejak awal, tulisan Paulus memang dipandang sebagai bagian dari ajaran apostolik yang sah? Yang keempat, Paulus bekerja sama dengan Barnabas dan rekan misi lainnya. Dalam Alkitab dicatat bahwa Paulus melayani bersama Barnabas, Silas, Timotius, dan rekan-rekan lainnya dalam misi yang diakui gereja. Jika benar Paulus membawa ajaran sesat, mengapa para pelayan Injil lain berjalan bersamanya? Apakah mereka tidak mampu membedakan Injil yang benar dari yang palsu? Ataukah justru mereka melihat konsistensi antara ajaran Paulus dan pesan Yesus? Yang kelima, jika benar Paulus rasul palsu, mengapa tidak ada kutukan resmi dari para rasul utama? Tidak ada dokumen abad pertama yang menunjukkan bahwa Petrus, Yakobus, atau Yohanes mengutuk Paulus sebagai penyesat. Jika penyimpangannya sedemikian besar, mengapa tidak ada surat koreksi keras dari para rasul utama?
Mengapa gereja Yerusalem tidak memutuskan hubungan dengannya secara publik? Yang keenam, jika benar Paulus rasul palsu, mengapa ia rela mengalami pemenjaraan, penganiayaan, kelaparan, bahaya perjalanan, dan akhirnya kematian? Jika ia tahu dirinya membawa ajaran palsu, mengapa ia rela kehilangan segalanya demi kebohongan yang ia bangun sendiri? Apakah ada seseorang yang secara sadar mempertahankan kebohongan hingga mati tanpa keuntungan pribadi? Ataukah penderitaan Paulus justru menunjukkan keyakinan yang tulus terhadap misinya? Yang ketujuh, Paulus sering dituduh meniadakan Taurat. Namun faktanya, ia tetap beribadah di Yerusalem, menghadiri hari raya Yahudi, dan hidup dalam konteks Yahudi. Jika benar-benar Paulus anti-Taurat secara radikal, mengapa ia tetap berpartisipasi dalam praktik Yahudi? Yang kedelapan, banyak umat Islam menuduh Paulus yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Namun pengakuan tentang ketuhanan Yesus sudah muncul lebih awal. Petrus menyebut Yesus Tuhan dan Mesias dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Thomas berseru kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Suara Bapa dari surga pada pembaptisan Yesus menyebutnya anak yang dikasihi. Bahkan malaikat Gabriel menyebutnya anak Allah yang maha tinggi dalam Lukas 1 ayat 35. Jika pengakuan tentang Yesus sebagai Tuhan sudah ada sebelum surat-surat Paulus ditulis, apakah adil menyatakan bahwa Paulus yang menciptakan teologi tersebut? Intinya, saat seseorang menyebut Paulus rasul palsu, itu bukan hanya menyerang pribadi Paulus, tetapi juga mempertanyakan kredibilitas gereja abad pertama, ketajaman para rasul utama, dan konsistensi sejarah kekristenan awal. Pertanyaannya adalah, apakah masuk akal seluruh komunitas Kristen mula-mula secara bersamaan gagal mengenali penyimpangan sebesar itu? Dan jika gereja yang paling dekat dengan Yesus tidak melihat Paulus sebagai penipu, maka mungkin pertanyaannya bukanlah, apakah Paulus palsu? Tetapi, apakah Anda sungguh-sungguh meneliti sejarah dengan jujur, ataukah hanya mengulang narasi yang diwariskan tanpa pernah mengujinya? Karena kebenaran yang kuat tidak takut akan pertanyaan, dan kebenaran tidak pernah gentar diuji oleh sejarah. Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan narasi ini, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.